Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Menyambung pertanyaan saya tadi, Mbak. Memang ada tidak sih kemudian penelitian yang menunjukkan begitu ya, seberapa cepat dan seberapa dalam pengaruhnya seorang anak di usia-usia remaja itu melihat berbagai hal, kekerasan, terlebih lagi game ya, mereka kan passionate banget dengan game gitu ya, melihat hal-hal, game-game kekerasan dengan kemudian timbulnya pada behavior mereka, perilakunya? Oke, ini memang setahu saya belum ada penelitian yang benar-benar persis berapa jam sih anak ini atau berapa lama durasinya anak ini mengkonsumsi satu game berbau kekerasan misalnya, terus baru berpengaruh ke perilakunya gitu ya. Cuma gini, batasan wajarnya untuk anak-anak usia sekolah dasar itu 2 jam sehari, 1 sampai 2 jam sehari. Gitu untuk berinteraksi dengan gadget di luar belajar online ya. Kan kalau sekarang ada yang lesnya online apa segala macam. Di luar jadi 1 jam. 1 sampai 2 jam. Gitu ya, yang untuk main game atau dia nonton Tapi tetap YouTube. pengawasan ya. Ya, gitu ya. Tetap yang dilihat, nah ini, tetap yang dilihat sesuai dengan rating usianya. Kadang kan kita orang tuh, oh tuh game buat anak-anak boleh gitu. Padahal mungkin ratingnya 18 plus gitu ya. Tapi yang main anak usia sekolah dasar, nah itu salah. Nah, kalau dari dilihat batasan wajarnya itu 1 sampai 2 jam sehari, jadi kalau misalnya melebihi dari itu, terus ditunjang faktor-faktor lain ya, anak ini tidak ada penyaluran tadi aktivitas fisik, pengasuhannya mungkin kurang pas juga, komunikasi dengan orang tua juga mungkin kurang. Sosialnya gitu. dengan teman sebaya juga berkurang. Nah, atau dia terbiasa juga melihat kekerasan dalam kehidupan nyata gitu ya, mungkin pengasuhannya juga diwarnai dengan kekerasan fisik. Nah, itu komplit sudah seperti itu gitu ya. Nah, jadi memang dibutuhkan pendekatan dari berbagai macam faktor. Oke. Saya ke Pak Adrianto lagi deh. Pak Adrianto, itu pada saat kalau kita lihat ya Pak ya, tadi di kasus ini mungkin cepat terungkapnya juga karena memang ada unsur IT atau mungkin live di media sosial ya Pak Adrianto ya. Sebetulnya pada saat kejadian itu ceritanya putra Anda dari teman-teman putra Anda ini lagi sedang apa Pak begitu loh? Kok bisa jadi sasaran seperti itu? Yang kami dapatkan informasi di saat almarhum ini keluar dari rumah itu dia meminta izin sekitar 2:30 sore hari Rabu untuk mengerjakan tugas yang dia sempat ketinggalan dan mengambil sesuatu benda maksudnya seperti baju waktu itu dia bilang. Setelah kejadian itu saya mendapatkannya itu kabar sekitar jam 5 sore atau menjelang jam 6 sore bahwa anak saya itu sudah berada di rumah sakit. Tapi setelah kami bertanya-tanya dan mencari informasi bahwa memang barang yang dicari itu dan tidak ada di tempat yang dia cari. Yang dia yang dia tuju. Yang dia akan datangi. Oke. Datangi ini seperti itu. Oke, Pak Adrianto, kalau kita lihat kan di cuplikan tayangan di media sosial tersebut pada saat kejadian ya Pak ya, itu nampaknya dilakukan di sore hari ya Pak ya, pagi atau sore hari dan juga di lahan kosong. Bisa digambarkan tidak sih Pak, lokasi itu sebenarnya seperti apa kondisinya dan juga apakah memang lokasi tersebut memang biasa digunakan sebagai lokasi tawuran atau bagaimana Pak? Kalau untuk lokasi dari rumah kami ke tempat lokasi itu tidak terlalu jauh. Kurang lebih sekitar 500 meter kurang lebih seperti itu. Dan tempat lokasi terjadi TKP itu memang perumahan baru tapi salah satu akses jalan besar untuk menuju ke desa lain di situ. Dan memang di waktu kejadian itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore itu terjadi hujan besar kejadian itu waktu itu. Jadi memang karena hujan besar. Nampak sepi ya? Dan iya, jadi sepi. Biasanya jalan itu ramai Mbak. Biasanya jalan itu ramai. Tidak memang untuk jalan lalu lalang masyarakat sehari-hari di situ. Oke, Pak. Gitu. Saat kejadian itu atau mungkin korban itu pamit izin untuk mengambil sesuatu itu bersama rekan-rekan atau seorang diri Pak? Dan saat kejadian itu ada teman-teman korban yang lain? Di saat dia izin ke saya sendiri Pak, sendiri. Karena dia mau meminjam motor. Makanya saya bilang ke almarhum, 1 jam kamu sudah harus pulang.
Saya bilang karena kita belajar dari kesalahan yang sudah kemarin. Semenjak kesalahan itu kami menjaga anak ini supaya benar-benar kami bisa kontrol untuk kegiatan sehari-hari. Cuman di waktu itu karena dia ingin mengerjakan tugas dan saya memberikan waktu kurang lebih 1 jam, dia harus sudah sampai lagi di rumah. Tapi yang kami terima berita yang tidak baik. Kabar justru yang tidak enak ya. begitu. Kalau boleh tahu Pak Adrianto, keseharian dari putra Bapak ini seperti apa ya Pak? Sehari-harinya di sekolahnya? Kalau keseharian menurut teman-temannya almarhum, dia sangat membela dalam artian sangat care ke teman-temannya dan soliditasnya sangat tinggi. Dan sampai teman-temannya pun sangat kehilangan, sampai pun dari kami mengadakan tahlilan di rumah di hari ketiga pun teman-temannya pun sampai penuh dan sampai tidur harian di rumah untuk mereka merasa kehilangan sekali. Nah, yang kedua, almarhum ini salah satu aktif di sepak bola, karena dia sempat mengikuti lomba-lomba usia U12 dan ikut IJSL waktu itu. Dan karena ada pandemi, dia sempat berhenti dulu, tapi sempat juga ikut lomba-lomba yang diadakan di Kota Sukabumi. Oke. Oke, banyak kegiatan yang positif tentu dilakukan. Betul, iya. Pak Adrianto, tadi Anda sampaikan, jadi sebenarnya pengawasannya sudah cukup ketat, Mbak, gitu. Sudah mengantisipasi berbagai hal, gitu ya, Pak Adrianto. Sudah memberi batasan waktu 1 jam, harus sampai rumah karena berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Tapi kemudian Pak Adrianto harus mengetahui 1 jam kemudian justru kabar duka. Pada saat itu, Pak Adrianto, apa yang ada di benak Pak Adrianto pada saat melihat kondisi anak Anda di rumah sakit? Kalau melihat kondisi anak saya di rumah sakit, tentu sih sudah kritis, Mbak, kritis sekali. Karena apa yang dilakukan oleh para tersangka ini sudah di luar akal sehat saya sebagai orang tua. Begitu sadis, lebih daripada binatang kalau kami menyebutnya. Karena setelah kejadian itu kami melihat sendiri videonya itu di saat anak sudah dibacok dan sempat kami mendapatkan informasi anak ini perutnya itu sampai diinjak-injak, Mbak. Dan di saat akhir hayatnya almarhum sempat 3 bahasa yang anak almarhum ini sampaikan ke saya. Ayah sakit sambil megang perut yang dia pegang bukan luka di kepala atau tangan. Jadi dia masih sempat mengucapkan ayah sakit, ayah sakit, dan ayah sakit. Itu yang membuat kami sampai saat ini tidak menerima. Sebegitu kejamnya para anak-anak ini yang telah membacok anak kami, Mbak. Baik. Pak Adrianto. Semoga Pak Adrianto keluarga diberikan kekuatan ya Pak ya. Dan juga kesabaran Pak. Kita turut sekali lagi berduka. Dan pelaku bisa diganjar ya dengan hukuman yang memang proses hukum masih berjalan ya. Apa Mbak, bisa? Saya ke Mbak Vera seperti ini sih Mbak. Memang sudah ditangani, hukum sudah masuk di sini ya begitu. Efek jera diharapkan mungkin bisa tercapai gitu. Tapi kalau bicara soal psikologik anak yang melakukan ini, tadi seorang ayah sampai nggak tega menceritakan secara detail seperti itu. Saya mungkin menyimpulkannya ini kerusakan total dari psikologis ya. Sampai, aduh Mbak, saya nggak tega juga mengulang lagi ceritanya si Bapak tadi. Menginjak, bertubi-tubi membacok, dan lain sebagainya Mbak. Ini udah kerusakan parah gitu loh Mbak dari seorang pelaku yang notabene masih anak gitu. Ini bisa sembuh, bisa pulih nggak sih? Aduh, ya usianya kan masih belasan ya. Masih belasan. Perjalanan masih panjang. Anything can happen gitu ya. Jadi selalu kita tempatkan harapan terbaik lah
gitu ya, bahwa ini bisa pulih, bisa baik-baik saja, tidak mengulangi, dan lebih-lebih kalau saya sih berharapnya tidak ditiru oleh anak-anak yang lain. Ya, gitu stop lah. kan. Penyembuhan psikologisnya itu loh Mbak? Nah kan jadi pendampingannya harus kontinu gitu ya, pendampingannya harus kontinu gini, ketika peristiwa ini terjadi, ini kita bicara remaja pada umumnya ya, gitu ya, kita lihat dari sisi perkembangan otaknya. Gitu. Jadi di bagian otak kita itu ada bagian namanya prefrontal cortex. Jadi letaknya tuh di belakang dahi kita persis di sini. Nah, bagian ini membantu kita untuk mengambil keputusan, menentukan mana yang baik dan buruk, dan memikirkan konsekuensi jauh ke depan. Itu ya. Nah, tapi bagian ini baru bisa berfungsi optimal di usia 20 tahunan. Oh. Sebelum itu, perilaku, keputusan itu lebih didominasi oleh emosi. Ada nama bagiannya amigdala. Jadi begitu kita ada yang kesentil, misalnya ada yang mengejek gitu ya, itu amigdalanya yang langsung hijack. Itu mengapa remaja masih labil ya Mbak emosionalnya? Ya, di hijack tuh si prefrontal cortexnya karena masih lemah kan, belum berfungsi optimal. Jadi udah dia ngikutin emosinya aja. Nah, itu remaja secara natural, secara perkembangannya memang kayak gitu. Tapi di tengah proses itu bisa ada orang-orang yang hadir untuk mengajarkan anak ini bagaimana kalau kamu lagi emosi, tenangkan diri dulu, turun dulu, karena begitu si emosinya ini turun, si prefrontal cortexnya masih bisa kok diajak berdiskusi, diajak bernegosiasi, diajak melihat pilihan apa sih, tindakan apa sih yang bisa kamu lakukan. Misalnya kamu nggak suka sama si teman kamu itu gitu ya, kamu marah nih gitu, tapi pilihan tindakannya apa? Nah itu yang kita bisa bahas sama anak, duduk bareng gitu ya, kalaupun ada orang yang bisa seperti itu, ini bisa siapapun ya. Bisa orang tua, bisa guru gitu ya, bisa kakak, bisa lingkungan masyarakat yang melihat anak ini tiba-tiba bawa senjata tajam, di stop gitu ya, diajak bicara. Nah itu kayak tindakannya sudah perlu yang bermacam-macam. Iya, bisa siapapun gitu. Oke, itu tadi ya, pengawasan pendampingan penting nomor 1. Terima kasih banyak Mbak Vera. Sama-sama. Terima kasih banyak Terima sudah mencerahkan kasih. kita semua. Pak Adrianto, sekali lagi kami turut berduka, tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Pak Adrianto dan juga keluarga. Semoga diberikan kekuatan. Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Pak Adrianto, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih.